Gimana caranya untuk memanage Gen Z, khususnya nih Gen Z yang memang dia punya ambisi dan dia talent ya, dia punya capability yang memang di atas rata-rata. Sehingga dia beneran keluar semua yang terbaik dalam dirinya. Katakan teman-teman semuanya akhirnya berhasil punya tim yang mereka Gen Z, punya ambisi besar, talent, artinya emang dia punya prestasi yang luar biasa, capability yang luar biasa. Pertanyaan nih, gimana caranya untuk bisa ngebuat mereka berikan yang terbaik setiap hari di perusahaan? Nah, mengelola kelompok karyawan ini itu nggak bisa sama dengan mengelola kelompok karyawan pada umumnya. Ya. Hal yang paling pertama, ini sebenarnya sih berlaku nggak hanya untuk yang talent saja sebenarnya, yang nggak talent pun bisa. Tapi kalau yang Anda ingin kelola itu yang benar masuk kategori talent, ini menjadi mutlak. Ya. Kalau di perusahaan saya, di Cias, kita melakukan ini kepada semua karyawan. Ya. Nah, kalau di perusahaan Anda, bisa jadi Anda akan mulai nanti dari sekelompok talent employees dulu. Baru kemudian nanti kalau Anda sudah mahir di situ, infrastruktur yang mendukung, para leadernya juga udah nyambung cara berpikirnya, baru Anda akan gunakan ini kepada seluruh karyawan. Di tempat saya karena relatif masih kecil, tim saya sekitar 30-an orang, maka ini bisa langsung kita berlakukan pada semua tim kita. So, gimana caranya? Supaya orang-orang terbaik itu beneran akan ngeluarin terbaiknya setiap hari. Yang pertama, ini prinsip do not micromanage. Jangan memikromanage mereka, ngatur segala sesuatunya, perintilannya sampai kamu hari Senin ngerjain ini, hari Selasa ngerjain ini, hari Rabu ngerjain begini dengan cara begini ya, pakai tools begini ya. Orang-orang yang apalagi kalau di kategori talent digituin nggak suka dia langsung turn off dia. Wah, nggak percaya nih si bos nih. Emang gue anak kecil apa? Gue semuanya harus dituntun, ditelatenin, gue harus dikasih tahu, didikte kayak gitu. So do not micromanage, especially kalau dia itu talent apalagi. Ya, ada sebagian tim yang atau sebagian orang yang memang masih harus dituntun. Nanti kita akan bahas agak sedikit di belakang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ini talent dulu nih, yang sebenarnya mereka nggak perlu dituntun. So, apa yang harus kita lakukan? 3 hal. Yang pertama adalah, dan ini mutlak, ini penting sekali, dan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya. Yaitu apa? Sepakati target atau tujuan yang ingin dicapai oleh dia. Jadi, alih-alih kita ngasih tahu, oke ya, lu ngerjain ini. Bukan itu. Yang lu lakukan adalah, gue pengen lu achieve ini. Nah, achieve ini mau 3 bulanan, mingguan, bebas, tergantung dari jenis pekerjaannya dia. Tapi pastikan, saya ingin kamu achieve ini. Ini targetnya kamu, ini tujuan kerjaan kamu ya. Dan bagaimana cara kamu menjalankannya, nanti kita bisa diskusi. Bahkan kalau kamu udah yakin tahu caranya, silakan jalanin sendiri. Yang penting targetnya ini ya. Nah, kemudian tanya sama dia, supaya kamu bisa achieve target ini, dukungan apa yang kamu perlukan? Nah, di situ bisa jadi negosiasi. Wah, kalau yang ini gue nggak bisa nih, yang ini bisa. Intinya adalah sampai pada satu kesepakatan antara kita sebagai leader dengan dia sebagai anak buah kita, bahwa kita sama-sama tahu yang di-expect dari dia tuh achieve apa, dengan standar seperti apa, di waktu kapan, dan dia sudah tahu bahwa kita nggak akan lepas tangan, kita akan support dengan cara begini. Oke? Deal ya? Deal. Salaman, nggak harus salaman sih. Tapi intinya adalah deal ya. Oke, ini tuh paling penting. Dan spend time untuk ini. Jangan ambil shortcut. Udahlah, gue ketikin aja, gue kasih notes, ya, gue email ke lu ya, gue WA ke lu ya, gue tempel nanti di sticky note, gue taruh di meja lu ya. Itu shortcut. No, ini harus ketemu in person. Kalau nggak bisa langsung, pakai Zoom. Pokoknya gue ngeliat dia ngeliat gue, dia dengar gue, ngasih kesempatan untuk bisa diskusi, klarifikasi hal-hal yang belum jelas, sampai akhirnya ada kesepakatan. It might takes 1 jam hanya untuk ini doang, atau even more, maybe 2 jam. But this is the most important thing. Kalau itu udah beres, yang kedua adalah lepas. Kasih kesempatan mereka untuk achieving target yang udah disepakati dengan cara terbaik menurut mereka. Ya, tentu saja lepas itu nggak benar-benar lepas. Misalnya targetnya itu sebulan. Ya, ada check-in. Ya. Misalnya apa? Seminggu sekali kita buat sepakatan aja. Nanti seminggu sekali kita akan ketemu cepat aja ya. Mungkin setengah jam kita akan stand up meeting. Aku pengen tahu nih kamu udah sampai sejauh mana. Apa masalahnya, apa yang bisa saya bantu. Nah, itu namanya ada check-in. Jadi ada weekly check-in. Jadi targetnya sebulan, setiap minggu, misalnya setiap Senin atau setiap Jumat, sepakati aja, kita kan ada weekly check-in ya. Nah, di situ peran kita adalah sebagai pendukung tadi, supporter tadi. Kalau misalnya ada sesuatu yang menghambat mereka dalam 1 minggu itu, kita tanya, kita gali, dan mereka harus terbuka. Dan kita harus ikut bantuin dia untuk bisa overcome masalahnya itu.
Jangan-jangan dia butuh support, bantuan di tengah jalan. Mumpung kita lagi check-in, ya di situ sekaligus saja diomongin dan kita support dia. Gitu. Gitu ya. Jadi lepas, tapi nggak beneran dilepas. Ada check-in-nya. To make sure bahwa dia on the right track, make sure bahwa kalau dia ada masalah bisa kita bahas dan selesaikan sama-sama, dan lain sebagainya. Nah, nanti begitu pas lagi udah jalan nih, targetnya sebulan, akhirnya udah selesai nih deadline-nya. Dia udah deliver result-nya, harus ada evaluasi. Dan itu dilakukan periodik. Ya. Di evaluasi itu baru kita pretelin lagi. Kalau tadi itu check-in-nya, aku cerita yang tahap kedua tadi itu sebentar aja, 15 menit, setengah jam. Sekedar pengen tahu dia progresnya kayak gimana, kalau ada masalah yuk kita selesaikan bareng-bareng. Udah, cepat. Habis itu kerja lagi. Tapi kalau yang evaluasi yang tadi periodik tadi ya, setelah udah selesai, dia udah submit, udah deliver, yuk kita evaluasi. Itu harus dalam lagi. Pretelin satu-satu, apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak. Bukan cuman sekedar hasil kerjanya yang kita oprek, bukan. Hasil kerja itu kan ya udah kejadian, katakanlah nilainya 7 gitu. Target kita 10. Ya udah jadi 7 kok. Kita kan nggak bisa mundurin waktu dan akhirnya ngebuat itu jadi 10 kan. Ya udah dapetnya 7, ya udah. Mau gimana lagi? Tapi kita bisa belajar apa proses yang kemarin dijalankan sehingga kok dapetnya 7 bukan 10. Di mana masalahnya, apa kendalanya, apa yang harus kita lakukan berbeda di bulan ke depan sehingga nanti jadinya nggak 7 tapi 10 gitu. Nah, di situ peran kita sebagai leader tuh dalam lagi. Ya. Itu kita pretelin sangat rinci banget. Ya. Nah, jadi teman-teman itu kayak sandwich gitu ya. Jadi di awal kita memang serius dalamin, duduk bareng atau dengan Zoom 1 jam sampai 2 jam sekedar untuk making sure bahwa dia tahu targetnya apa, dengan indikatornya kayak gimana. Kita juga udah tahu dukungan apa yang dia butuhkan, kita punya komitmen untuk dukung dia terus, habis itu lepas. Silakan, sok jalanin. Ya. Nanti setiap minggu kita ketemu sekedar 15 menit sampai 30 menit sekedar untuk check-in aja, siapa tahu ada support yang saya bisa berikan. Di akhir ada evaluasi yang mendalam lagi. Nah, kalau Anda berlakukan itu kepada teman-teman Gen Z yang memang talent tadi, ini adalah pendekatan yang paling bagus. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Anda percaya sama dia. Anda menunjukkan bahwa mereka tuh mampu. Dan mereka dikasih kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa memang mereka tuh spesial. Dan itu yang dicari sama Gen Z. Ya. Kalau zaman dulu sih, orang kerja tuh expect-nya pengennya dituntun, dikasih tahu, dikasih SOP yang sangat jelas supaya dia nggak berbuat salah. Itu zaman dulu, bro. Zaman sekarang nggak begitu. Apalagi balik lagi, Gen Z yang memang dia talent. Ya. Lalu gimana kalau yang dia nggak talent, Mas Indra gitu? Emang dia kemampuannya masih terbatas, dia lebih banyak nggak taunya. Nanti kalau dilepas malah nggak jalan tuh proyeknya. Nah, khusus orang-orang itu berarti pada saat di tahap yang kedua tadi, atau langkah kedua tadi ketika Anda lepasnya itu nggak benar-benar dilepas kayak yang si talent yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan cukup udahlah, lu bebas silahkan ngerjainnya gimana pun juga, pokoknya setiap minggu lu ketemu sama gue ya. Sekedar gue pengen check-in aja, ya 15-20 menit misalnya. Tapi kalau yang tadi ternyata dia memang butuh dituntun, ya berarti proses ngelepasnya itu nggak benar-benar dilepas. Ya, proses check-innya bisa lebih sering, bukan seminggu sekali tapi 2 hari sekali check-innya gitu. Ditanyainnya gitu, ya. Tapi tetap bukan berarti Anda tuntun harus begini ngejain ini gitu. Anda tetap ngasih challenge mereka. Oke, kalau menurut kamu gimana cara ngejalaninnya? Yuk kita diskusi yuk. Gini bukan Pak, gini bukan Pak. Ada diskusi dengan Anda akhirnya, oke, kalau gitu yang kita sepakatin kamu jalanin ini ya. Menurut kamu bisa nggak jalaninnya? Ini kalau dijalanin kecapai apa nggak? Tercapai Pak. Ya sudah, oke, silakan jalankan. Nah, ketika dia jalanin 2 hari sekali, kita samperin. Gimana? Ada kendala nggak? Apa yang bisa saya support? Nah, lebih sering check-innya. Waduh Pak, ternyata tuh nggak berhasil. Yuk kita duduk lagi, yuk kita diskusi lagi yuk. Yuk, sebaiknya ke depan gimana ya? Nah, jadi hand holding-nya itu diajakin ngobrol, ajakin diskusi, nyempakatin langkah ke depannya apa. Bukan kemudian didikte, oke makanya lo ikutin aja perintah gue. Lo begini, jalanin gini. Iya ya, udahlah, pokoknya lakukan aja yang gue perintahin, udah pasti benar. Nggak begitu. Bahkan kepada non-talent sekalipun, orang-orang yang memang masih newbie, masih butuh dibantu, pun kita tetap harus ngasih kepercayaan itu kepada dia. Karena kita ngomongin Gen Z nih. Ya beda dengan angkatan saya dulu, apalagi angkatan di atas saya. Yang memang masuk kerja tuh bener-bener udah ngeblank banget, kita nggak punya sumber pengetahuan kecuali atasan kita. Kalau zaman sekarang kan enggak, sumber pengetahuan mereka banyak. Bisa nonton YouTube, bisa googling, bisa tanya ChatGPT. Nah masa dalam dunia seperti itu kita masih harus bener dikte, telatenin. Dunianya udah beda, zaman saya dulu kerja jadi staff kayak dia, masa cara yang sama gue suruh dia lakukan 30 tahun kemudian gitu. Di dunia udah completely berbeda kan kagak nyambung gitu. Ya. Nah, itulah cara kita ngelola tim kita yang Gen Z, baik yang dia masuk kategori talent yang memang dia udah punya capability yang di atas rata-rata ataupun teman-teman yang
Gen Z tapi dia baru mulai, jadi masih perlu dituntun. 3 tahapan tadi ada sedikit perbedaan dengan 2 golongan tadi, tapi prinsipnya masih sama. Ya, perjelas apa yang harus mereka capai, berikan dukungan yang dia butuhkan, percayakan mereka dalam prosesnya, check in secara reguler untuk making sure dia on track dan berikan support ketika diperlukan, dan evaluasi sebagai bentuk pembelajaran sehingga next-nya dia akan melakukan dengan jauh lebih baik. Kalau Anda lakukan itu, mereka akan merasa sangat dihargai, mereka akan merasa dianggap sebagai orang yang memang punya capability, dan akhirnya apa? Mereka akan berjuang untuk menunjukkan kepada Anda bahwa mereka memang layak untuk dapat kepercayaan itu. Dan mereka layak untuk dapat tantangan yang lebih tinggi lagi. Dan itulah pertumbuhan yang akan bergerak eksponensial sehingga si talent ini nanti benar-benar akan berikan kontribusi yang paling besar untuk perusahaan Anda. Silakan dicoba.